Oke, teman-teman, diskusi di segmen ketiga ini sangat menarik sekali ya, karena kita juga ingin mengkaji ya. Kita sebenarnya bukan meneliti tapi mengkaji dan diskusi terkait dengan fenomena-fenomena yang bermunculan. Ini seperti wabah yang menyakiti orang lain sehingga tersakiti beberapa pihak kan gitu. Nah, dan baru-baru ini ada video yang video itu wawancara antara Rismond dan Pak Kasmujo. Nah, pada waktu dibuka itu Pak Kasmujo udah bilang, Pak mohon maaf, saya nggak bisa wawancara karena saya lagi sakit Pak. Sedang sakit saya, tapi tetap dipaksa, ini Pak ini segala macam. Nah, jadi Pak Kasmujo dalam keadaan sakit itu asal ngomong saja gitu loh. Nah, menurut Pak Jenderal, secara hukum dan sesuai ketentuan hukum, karena kan Rismond ini bukan orang hukum. Latar belakang dia itu kan bukan sarjana hukum, master hukum atau apa, main tabrak aja gitu. Apakah boleh kita paksa orang yang sedang sakit atau lagi sakit itu untuk diperiksa atau memberikan keterangan? Apakah itu pelanggaran HAM atau tidak gitu? Itu definitely ya. Itu adalah pelanggaran HAM. Oh, ya. Fatal. Kemudian siapa sih emang Rismond itu? Ya. Bisa namanya nyelidikin kemana-mana. Emang dia penyidik? Memang apa yang diperoleh sama dia itu bisa menjadi alat bukti, ya. Jadi menurut saya mungkin saudara Rismond ini perlu pakai yang dipakai kaosnya Roy Suryo itu, etika yang hilang. Bareng-bareng gitu ya. Iya, masyarakat bisa menilai lah. Iya. Orang sakit didatangi jauh-jauh ditanya untuk masalah itu. Nah, kan yang menjadi hak penyidik adalah memanggil yang bersangkutan, datanya kasihkan ke polisi. Polisi nanti akan memanggil. Kalau nggak manggil, tuntut polisi. Kenapa kamu nggak manggil? Sudah saya kasih petunjuk ya. Itu kan petunjuk ya kepada polisi untuk dijadikan diuji apa benar atau tidak kan. Jadi saya juga nggak ngerti kaitannya dengan apa gitu ya. Karena apa? Kalaupun memang yang dilakukan Pak Kasmujo itu adalah bukan sebagai ini ya, itu secara kita ingin melihat bahwa Pak Jokowi menyampaikan dulu kan juga itu dalam forum yang istilahnya bukan merupakan forum akademis ya. Jadi kalau itu mau dijadikan bahan, pakai di pengadilan. Ya. Harus fair dong ya. Kita harus fair. Jadi jangan orang sakit diperiksa. Di dalam KUHAP saja ya Pak Pitra, seseorang yang dalam keadaan sakit atau gangguan kesehatan tidak boleh diperiksa di proses penyidikan, bahkan di proses peradilan. Pertama kali seorang pendidik menanyakan apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Kalau dibilang tidak, nggak boleh diteruskan. Apalagi ini meriksa orang sakit di sana. Di mana etika seseorang menghormati orang sakit? Ya, ini sesuatu perbuatan yang menurut saya sangat-sangat menyesalkan ya dari aspek human right ya, hukum hak asasi manusia. Orang bisa menilai beliau dalam keadaan ditempel semuanya, di rumahnya sederhana, orang yang tidak bisa sangat sederhana lah ya. Iya, benar. Kok kita tega? Di mana rasa kemanusiaan kita? Di mana etika kita? Iya. Kalau ditanyakan oleh saudara Suryo etika yang hilang, ya itu etika yang hilang di diri kita sendiri. Iya. Saya saja sebagai penyidik tidak mungkin kalau namanya orang yang sedang sakit diperiksa tuh kita paksakan itu betul-betul melanggar hak asasi manusia 100%. Apalagi nyelonong boy langsung ke rumah dia gitu kan. Yes, dan sebagai apa dia gitu loh. Iya, sebagai peneliti, ada nggak proposal penelitiannya? Emangnya dia penyidik kan, saya lihat juga dia datengin ke ke UGM kan. Memang penyidik membawa perangkat rekaman segala. Wah, itu udah benar-benar sangat keterlaluan tuh. Orang yang tidak punya nurani. Ya, orang yang tidak punya nurani ya seperti itu gitu. Yang mau dicari apa? Popularitas, panggung, dengan mengorbankan nurani orang lain. Orang menghina orang sampai sakit ya. Saya mungkin melihat ya Pak Jokowi sekarang sakit. Sakit itu kan saya pun juga kalau difitnah itu kan kepikir terus kan. Iya. Ya mungkin saya kalau secara psikologi pasti saya akan kena ya. Tapi bukan berarti saya salah gitu. Kalau saya dipermalukan di depan umum, kita lihat saja nanti di pengadilan. Jadi jangan nanti seperti nanti kita lihat di pengadilan. Gentle tidak mereka.
Ya, jangan dikatakan bahwa dikriminalisasi. Yang mengkriminalisasi itu siapa? Ya kamu kan. Orang misalnya saya punya ijazah asli, dibilang saya palsu, diumbar melalui media. Apa saya tidak dikriminalisasi? Ijazah saya asli, dibilang palsu. Nah, saya nggak terima sekarang. Sekarang saya tuntut balik dia. Kok dibilang dia dikriminalisasi? Kan tadi ada api, ada asap, ada api kan. Kalau tanpa ada api tidak mungkin ada asap. Ini sangat menarik sekali Jenderal, karena kasus ini juga pernah diuji. Dahulunya dulu ada yang menuduh ijazah Pak Jokowi Iya, Bambang Tri kan sama Gus Nur. Nah, itu vonisnya itu di pengadilan tingkat pertama itu 6 tahun, mereka banding 4 tahun dan kasasi 4 tahun, tetap nyatakan bersalah. Nah, apakah dengan putusan itu bisa dijadikan jurisprudensi bagi pasti yang akan datang terkait dengan kasus ini? Karena mereka mengakui, oh ini kan enggak itu katanya. Dia tidak mengakui ada putusan itu. Gitu. Sebetulnya kan kalau dari aspek hukum ya Pak Pitra, kita sama-sama hukum. Itu sebenarnya sama-sama dengan nebis in idem. Perkara yang sama. Perkara juga yang sama kan. Nah itu nebis in idem gitu loh. Tapi ya sekarang karena ini merupakan sudah menjadikan isu publik, masyarakat menjadi sebagian tersesat ya. Tersesat dengan opini-opini yang diberikan kepada mereka yang mengaku sebagai ahli ya. Ahli, saya juga bertanya, orang sebagai ahli itu kan harus ada sertifikatnya, harus ada pengetahuan backgroundnya tuh harus ada. Tunjukkanlah sama kita, ini gua ahli telematika, ini ijazah saya dari LTDB, saya ahli forensik, ini ijazah saya ini asli ini. Tapi kita cek dulu asli apa enggak. Ntar kita gugat juga kena asli apa enggak kan? Karena kan kita tahulah sudah ada beberapa yang menyatakan keraguan terhadap ijazah. Ya kita buktikan, ini mungkin drama pertama nih Pak. Drama keduanya mungkin ada kick balik ya, ada kick balik yang dimana ijazahnya akan dilaporkan palsu kan. Karena begini Jenderal, sudah ada juga gugatan-gugatan perdata baik di Jakarta, di Jawa dan lain-lain, semuanya ditolak. Gugatan perdata artinya udah ditolak, gugat lagi sampai kapan menggugatnya? Karena Jenderal bilang kan kalau sudah ada gugatan, sudah dinyatakan itu pada putusan, berarti kan nebis in idem. Kenapa udah nebis in idem digugat lagi hal yang sama? Jadi Mas apa Pitra, yang mendasari itu gitu? Inilah yang nanti akan muncul setelah pengadilan. Motifnya apa? Mereka menggugat ini motifnya apa? Baru nanti kelihatan. Motifnya iseng-iseng, mencari popularitas, mencari kebenaran, mencari pembenaran ya, motif politik dan lain sebagainya. Kita nggak tahu kan, motif mungkin politik uang dan lain sebagainya. Saya nggak bisa mengatakan. Salah saya kalau mengatakan sesuatu yang tidak pasti. Saya adalah seorang penyidik dulu. Saya adalah pensiunan polisi. Saya selalu mengatakan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya ketahui. 3 hal ini. Jadi kalau saya nggak tahu, janganlah ngomong saya tahu. Apalagi saya istilahnya mengatakan sekian ribu persen, sekian juta persen saya yakin. Nah, memangnya kita hakim. Iya, kita sesat. Nanti akhirnya menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi kalau menurut saya, ya, sudahilah polemik ini. Kita tunggu di pengadilan. Polda Metro Jaya sanggup tidak untuk menjadikan ini menjadi kasus, yaitu dengan menaikkan ke penyidikan. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Ada sanksi hukum. Tapi Polda ini kan dikawal oleh polisi, dikawal oleh penuntut umum. Kalau penuntut umum mengatakan ini tidak memenuhi unsur, kan nggak mungkin kita maksakan. Dan kita tidak mungkin melakukan gelar terbuka. Di mana diatur gelar terbuka? Kalau ada gelar terbuka, ya pengadilan tutup aja kan. Penuntut umum, jaksa nggak usah lah namanya dikasih, serahkan aja polisi. Jadi pengadilan jalanan. Ini orang yang tidak paham terhadap masalah prosedur hukum, tidak paham, tidak paham masalah hukum, tapi memaksakan seolah-olah tahu hukum, seolah-olah jadi penyidik, mengatakan polisi tidak profesional, datang ke tempat Pak Kasmujo dalam keadaan sakit memaksa untuk masuk rumah, masuk ke apa namanya UGM. Kalau saya usir, saya usir. Apalagi kalau saya, tapi kan orang itu tidak berdaya, tidak tahu apa-apa dia. Kasihan dia dieksploitasi. Di mana nuraninya orang yang nanya itu? Padahal dia dieksploitasi juga gitu. Nah iya kan. Kasmujo itu kan juga alumni UGM. Iya.
Saya nggak ngerti dan apa yang ada di dalam otak mereka semua tuh nggak tahu saya. Oke, General. Ini sangat menarik sekali karena sampai sekarang ngotot dan ngeyel dua hal yang itu tidak terpisahkan. Sebenarnya ini apakah ada kepentingan pihak-pihak tertentu atau kepentingan luar atau kepentingan kelompok tertentu dalam kasus ini? Kita katakanlah XHTI dan lain-lain. Nanti akan dijawab di segmen berikutnya.